Kalau kita ngomongin olahraga prestasi, pertarungan yang paling berat itu seringkali nggak kelihatan. Bukan cuma soal adu fisik lawan musuh di lapangan, tapi soal perang di dalam pikiran sendiri. Nah, kali ini kita bakal bongkar tuntas gimana caranya para atlet elit menaklukkan stres buat jadi juara. Coba deh kita resapi kutipan ini. Di level tertinggi, di mana skill fisik itu udah 11-12, yang jadi pembeda ya kekuatan mental. Ini bukan lagi soal seberapa kencang lari kamu, tapi seberapa kuat pikiran kamu waktu lagi di bawah tekanan paling hebat sekalipun. Oke, kita masuk ke inti masalahnya. Tekanan. Tekanan ini udah pasti ada di setiap kompetisi. Tapi buat atlet elit, level tekanannya itu bisa dibilang luar biasa. Yuk kita lihat lebih dalam. Coba bayangin deh, ribuan jam latihan, harapan dari pelatih, keluarga, bahkan satu negara. Semuanya ada di pundak satu atlet. Tapi tahu nggak, lawan yang paling susah dikalahin? Seringnya, itu suara keraguan di dalam kepala mereka sendiri. Nah, pertarungan internal inilah yang akhirnya misahin antara yang hebat dan yang legendaris. Biar bisa menang perang mental ini, seorang atlet harus kenal dulu musuhnya. Dua musuh utama psikologis mereka adalah stres dan kecemasan. Kedengerannya mirip ya, padahal keduanya itu beda banget. Nah, ini nih yang menarik banget. Kalau rasa takut itu jelas. Kita takut sama lawan yang badannya lebih gede misalnya. Tapi kecemasan, sumbernya itu seringkali abu-abu. Cemas soal kalau nanti gagal, cemas soal apa yang mungkin akan dibilang orang. Inilah yang justru lebih sulit ditaklukkan atlet, karena musuhnya nggak kelihatan. Pernah dengar istilah lumpuh karena kebanyakan mikir? Iya, ini dia penyakitnya. Bayangin seorang pembasket yang udah ribuan kali latihan free throw. Gerakannya udah otomatis, tapi tiba-tiba di momen penting dia mulai mikirin, sikunya udah pas belum ya, lututnya nekuknya bener nggak ya? Nah, saat otak analitisnya mengambil alih, gerakan otomatis yang udah terlatih itu malah jadi kacau. Performanya langsung anjlok. Terus gimana cara atlet ngelawan pikiran yang terlalu ramai dan kecemasan ini? Jawabannya dimulai dari hal yang paling dasar, tapi justru yang paling kuat, kemampuan untuk rileks. Relax di sini bukan cuma santai-santai loh ya. Ini adalah sebuah skill aktif yang jadi pondasi buat semua teknik mental lainnya. Gimana mau pakai visualisasi atau ngatur omongan di kepala kalau badan dan pikiran tegang? Jadi, bisa rileks di tengah tekanan itu langkah pertama dan paling krusial. Dan ini dia tekniknya. Kelihatannya simpel banget, tapi efeknya luar biasa. Coba perhatikan poin ketiga. Psikologi olahraga menemukan bahwa kita bisa melatih hembusan napas jadi semacam tombol pemicu instan untuk tenang. Jadi, waktu atlet ngerasa tekanan mulai memuncak, satu hembusan napas yang disadari bisa jadi kayak tombol reset buat kembali fokus. Oke, kalau pondasi rileksnya udah kuat, sekarang saatnya ngebangun kotak peralatan mental mereka. Ada 3 alat utama yang hampir selalu dipakai oleh semua atlet elit dunia. 3 serangkai ini, visualisasi, menetapkan tujuan, dan dialog diri, bisa dibilang pilar utama dari ketangguhan mental seorang juara. Yuk kita bedah satu persatu. Visualisasi atau imagery itu jauh lebih dari sekedar melamun. Ini adalah latihan mental yang sangat terstruktur. Atlet nggak cuma melihat servis yang sempurna, tapi mereka juga merasakan genggaman raket di tangan, mendengar suara decitan sepatu di lapangan, bahkan mencium bau khas dari bola baru. Ini adalah simulasi total di dalam pikiran. Dan ini tuh bukan sulap, ini skill yang dilatih secara bertahap. Atlet nggak langsung ngebayangin menang medali emas. Mereka mulai dari yang simple dulu, kayak bayangin bentuk bola. Terus ditambahin detail suara, ditambahin gerakan, sampai akhirnya mereka bisa memutar film pertandingan yang sempurna di kepala mereka. Lanjut, alat kedua, penetapan tujuan. Mungkin kedengarannya klise ya, harus punya tujuan. Tapi buat atlet elit, ini bukan sekedar resolusi tahun baru. Ini adalah sains untuk ngasih arah yang jelas dan jadi bahan bakar motivasi mereka setiap hari. Kuncinya di sini adalah keseimbangan. Tentu, atlet punya tujuan hasil, kayak menang medali. Tapi mereka nggak cuma mikirin itu. Mereka juga punya tujuan performa, misalnya mecahin rekor pribadi. Dan yang paling penting, mereka punya tujuan proses. Fokus ke hal-hal kecil yang bisa mereka kontrol, kayak posisi siku yang benar. Kombinasi ketiganya inilah yang bikin mereka tetap fokus pada saat ini. Alat terakhir, dan mungkin yang paling sering kita semua pakai tanpa sadar, adalah dialog diri atau self-talk. Itu loh suara yang terus-terusan ngobrol di dalam kepala kita. Nah, buat atlet, suara ini bisa jadi pelatih terbaik atau kritikus paling kejam. Atlet-atlet top itu secara sadar ngedit omongan di kepala mereka.
Mereka pakai kata-kata pemicu singkat kayak fokus buat balikin perhatian. Pas muncul pikiran negatif kayak jangan sampai gagal nih, mereka langsung ubah jadi instruksi positif. Oke, ayunannya yang halus. Ini adalah proses pemrograman ulang pikiran yang aktif dan terus-menerus. Pada akhirnya, semua alat canggih tadi tujuannya adalah untuk membangun dua hal yang paling fundamental, ketangguhan mental dan keyakinan diri yang kokoh. Dan ketangguhan mental itu bukan berarti jadi robot yang nggak punya rasa takut atau ragu, bukan. Tapi, seperti yang dijelaskan di sini, ini soal punya api semangat dari dalam yang nggak pernah padam dan keyakinan mutlak sama kemampuan diri sendiri, bahkan saat keadaan lagi sulit banget. Wah, slide ini nunjukin rahasia terbesarnya. Atlet elit itu ngerasain hal yang sama kayak kita waktu cemas. Jantung deg-degan, tangan keringetan, sama persis. Bedanya di mana? Cuma satu, interpretasi. Mereka nggak mengartikannya sebagai, wah aku panik, tapi oke, jantungku berdebar, artinya tubuhku siap tempur. Mereka mengubah ancaman jadi energi. Keren banget. Ujung-ujungnya semua balik lagi ke sini. Kepercayaan diri itu bukan cuma bonus, tapi syarat wajib. Latihan fisik ngebangun otot. Latihan mental yang kita bahas barusan, itu ngebangun keyakinan kalau otot dan skill itu memang mampu melakukan hal-hal yang luar biasa. Jadi, teknik relaksasi, visualisasi, menetapkan tujuan yang cerdas, dialog diri yang positif, dan mengubah cara pandang kita terhadap stres, semua ini adalah alat yang menempa seorang juara. Pertanyaannya sekarang, gimana caranya kita bisa pakai kotak peralatan mental yang sama untuk jadi juara di arena kehidupan kita sendiri? Baik itu dalam pekerjaan, studi, atau tantangan sehari-hari lainnya.